Yang bisa dipakai sekarang Instagram, ya Facebook udah hilang dari udah hilang dari siang tadi, dah hilang. Ini pun Instagram ini nampaknya 2-3 hari ini hilang juga. Tak apa-apa, hilang kita buat yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Jamaah Masjid Markaz Islami Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang hadir pada malam hari ini, pada malam yang ketiga Ramadan, maupun yang mengikuti program ini melalui streaming, melalui YouTube, melalui berbagai macam program, insya Allah baik yang langsung maupun tak langsung semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wahtisaban, hanya karena iman kepada Allah dan hanya karena mengharapkan balasan dari Allah bukan yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Di antara cara menghidupkan malam Ramadan, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, setelah itu tarawih, setelah itu witir, setelah itu tadarus atau kajian, setelah itu istirahat sejenak tidur, lalu kemudian bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat mutlak, memperbanyak zikir, istighfar, tahmid, tahlil, lalu kemudian sholawat, afdalul zikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah diantara yang diajarkan sunnah Rasulullah SAW, supaya malam-malam ini tetap mendapatkan qiyam. Qiyam artinya tegak, artinya tidak memejamkan mata. Kalau bulan-bulan sebelumnya kita sibuk dengan tidur, maka pada malam-malam bulan Ramadan ini dihidupkan dengan amal-amal. Adapun pada malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Ada 6 kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2 sahih, 4 sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan, awalnya Abu, akhirnya Ibnu. Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini. Qazwaini dari Teluk Qazwain. Qazwain itu tulisan Latinnya Caspian Sea, Bahrul Qazwain. Bahrul Qazwain itu sekarang terletak di antara Azerbaijan dengan Rusia. Begitulah Islam. Kalau kau berilmu walaupun bukan orang Arab, maka engkau akan tetap dikenang sepanjang zaman. Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini menulis satu kitab, isinya sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau satu sunnah, kalau 2 sunnatani, kalau banyak sunan. Sunan karena di dalamnya ada hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang akan kita kaji malam ini terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdus Syams, Abdu hamba, Syams matahari. Abdus Syams hamba matahari. Nama ini tak baik, mengandung syirik, maka dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhar, nama kampungnya di Yaman Daus, maka nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Dia masuk Islam pada tahun ke-7, terlambat masuk Islam. Yang lain masuk Islam ketika di Makkah, yang lain masuk Islam menjelang hijrah. Dia masuk Islam setelah 7 tahun pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang dia dari Yaman, menyeberang sampai ke Madinah, menjumpai Nabi, masuk Islam. Tapi walaupun dia terlambat masuk Islam, dia bersama Nabi hanya 3 tahun saja. Masuk Islam tahun ke-7, Nabi meninggal tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Hanya 3 tahun 3 bulan. Tapi hadis yang paling banyak direwayatkan oleh sahabat Nabi adalah Abu Hurairah. Dia Abdurrahman, tapi karena selalu membawa anak kucing, maka Nabi memanggilnya ya Abahir.
wahai engkau orang yang selalu membawa kucing, karena dia orang yang punya berhati lembut, penyayang kepada binatang. Ya Abahir, wahai engkau orang yang sayang kepada kucing. Maka populerlah nama dia dengan nama Abu Hurairah. Nabi SAW sebelum menyampaikan hadis di atas pasir, man bassata ridaahu, siapa yang mau membentangkan sorbannya, kata Nabi, ke atas pasir ini, hatta ulqiya maqalati hadza, sampai ku sampaikan hadisku ini, fala yansa ma sami'a minni abada. Siapa yang mau membentangkan sorbannya, ku sampaikan hadis-hadisku ini, maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar sampai dia mati. Mendengar hadis itu langsung Abu Hurairah membentangkan sorbannya, lalu Nabi menyampaikan hadis-hadis. Setelah itu dia menggulungnya, maka sejak itu dia tak lupa hadis-hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu mukjizat Nabi, bahwa hadisnya terjaga, terpelihara sampai hari ini, sampai hari kiamat, karena sahabat itu diberikan kekuatan akal, kecerdasan di antara sahabat-sahabat. Walaupun Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, tapi dia mengaku ada orang yang lebih banyak lagi hafalannya daripada aku. Siapa dia? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ada gubernur Mesir, sahabat Nabi, namanya Amr bin As. Amr bin As punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Aku banyak menghafal, kata Abu Hurairah, tapi Abdullah bin Amr bin As lebih banyak lagi hafalannya. Kenapa? Li'annahu la yaktub wa ana la aktub. Li'annahu yaktub, karena dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Suatu ketika orang-orang Arab berkata, kenapalah engkau tulis hadis itu wahai Abdullah bin Amr bin As? Kenapa kau tulis hadis-hadis Nabi itu? Datanglah Abdullah bin Amr bin As menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, mereka berkata, kenapa kau tulis? Apakah yang ada yang perlu kutulis, ada yang tak perlu kutulis? Apa kata Nabi SAW? Uktub, tulis. Wallahi, demi Allah, ma yakhruju minhu illa haq. Semua yang keluar dari mulutku ini hak. Tulislah. Itu menunjukkan bahwa ada sahabat Nabi itu yang mengingat dengan akalnya, Abu Hurairah. Tapi ada sahabat Nabi itu yang mengingat dengan akal dan tulisannya. Itulah dia Abdullah bin Amr bin As dan sahabat-sahabat yang lain. Zaman sekarang umat Islam menjaga hadis tidak dengan akalnya, tidak pula dengan mulutnya, cukup dengan handphonenya. Sehingga ketika handphone itu hilang, hadis itu pun hilang juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Status hadisnya hadisun hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Sahih dengan hasan tak ada ikhtilaf antar ulama, boleh dijadikan dalil hukum. Dhaif 5 syaratnya baru boleh diriwayatkan. Bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail a'mal. Kalau ada ustaz yang berceramah, Ramadan ini awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga jauh dari api neraka. Hadisnya dhaif, tapi masih cukup 5 syarat. Dia bukan dalam masalah halal haram, dia bukan dalam masalah akidah, masih bernaung di bawah hadis sahih, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong, dan dia untuk fadail a'mal. Maka silakan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Hadis dhaif, tapi masih boleh diamalkan karena masih cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, penipu, pembohong, dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih untuk fadail a'mal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis dhaif, tapi masih boleh diamalkan karena bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kadzab, penipu, pendusta, pembohong, dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih dan untuk fadail a'mal. Kenapa Ustaz ulang-ulang sampai 3 kali? Biar ingat. Diulang aja tak ingat, apalagi tak diulang. Adapun hadis yang akan kita kaji malam ini adalah inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Di antara amal yang tetap menyertai seorang mukmin walaupun dia sudah mati, dicabut malaikat maut nyawanya,
masuk dia ke liang lahat, dimakan cacing tanah, tapi amalnya tetap mengalir. Dalam hadis ini ada 7 yang tetap mengalir. Bagi yang mencatat, anak-anak sekolah, 7 amal tetap mengalir setelah mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Cobalah tengoknya adilnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi mengatakan yang mengalir itu hanya ilmu yang diajarkan, betapa sedihnya kita yang bukan buya, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan alim ulama, bukan profesor doktor, bukan buya. Kami tak pernah mengajar, tapi di situ dibuatnya 2. Allamahu wa nasyarahu. Bukan mengajar saja, tapi ada satu lagi, nasyarahu. Apa arti nasyarahu? Share. Yang sanggup mengajar, mengajar. Tak sanggup mengajar, share. Share saja ilmu ini banyak-banyak. Like and share. Banyak sebarkan. Begitulah hebatnya. Dia bukan ustadz, bukan alim ulama, tapi ikut merekam kajian malam ini dengan kamera. Yang resmi 2, yang tak resmi banyak. Dia sebarkan. Maka itu pun ikut dalam kategori allamahu wa nasyarahu. Kira-kira Ustadz Nazri yang mengimami kita tadi, berapa murid yang sudah khatam Al-Quran dengan beliau, berapa yang sudah hafal juz 30 dengan beliau, berapa yang tahu idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah bila gunnah, makharijul huruf, sifatul huruf, bagaimana huruf fa, bagaimana huruf a, bagaimana huruf za. Berapa imam yang sudah diseleksi beliau, berapa imam yang lulus fit and proper test kabupaten kota Pekanbaru, musabaqah tilawatil Quran. Allamahu wa nasyarahu. Kalau sudah disebut ilmu, banyak kita berkecil hati. Kami ini hanya ibu rumah tangga Pak Ustadz, kami ini hanya emak-emak Pak Ustadz. Apa yang bisa kami ajarkan Pak Ustadz? Suatu ketika saya sedang di sekolah SD saya dekat masjid. Pas azan zuhur, hayya 'alas shalah, kata muazin. Guru bertanya, apa jawab hayya 'alas shalah? Tak ada satupun di kelas yang bisa menjawab. Apa jawab kalau muazin hayya 'alas shalah? Saya angkat tangan. Saya ibu, nah bersama, apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Siapa yang ngajar kamu? Emak di dapur sambil mengacau gulai. Yang mak ni kecil mengacau gulai, kita jalan main-main bawa pisau motong-motong, kentang motong-motong. Nanti kalau dengar la hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sambut la haula wala quwata illa billah. Betapa ibu. Hari ini setiap saya mengajar la haula wala quwata illa billah, kalau kamu mendengar azan, sambutlah seperti yang diucapkan muazzin. Allahu Akbar sama, asyhadu alla ilaha illallah sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Tapi ketika sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athullahu maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ibu bukan guru, ibu bukan dosen, ibu bukan ulama, ibu bukan ustazah, tapi anak ibu mengajarkan itu, mengajarkan ke istrinya, diajarkannya ke cucu menantunya, diajarkannya ke tetangga, ke sahabatnya, menjadi ilmu yang mengalir. Oleh sebab itu jangan berkecil hati, walaupun kita bukan ulama. Bapak hanya seorang kepala rumah tangga, pulang dari memanen sawit, diajaknya anaknya sholat sambil berwudu, diajarkannya, nah mencuci tangan itu begini, mana tahu ada sisi-sisi ikan, mana tahu ada bekas-bekas sawit, mana tahu ada bekas-bekas minyak, dicuci begini. Kalau memasuk, kalau mengusap telinga tuh, yang ini ke dalam telinga, yang ini ke daun telinga, yang ini ke dalam, yang ini keluar. Kalau berwudu, tengok siku mesti kena, tengok siku, celah tangan mesti digosok, jangan sampai tak kena air. Sepele, tapi satu hari berapa kali dia berwudu? Wudu subuh, wudu duha, wudu zuhur, wudu asar, wudu maghrib, wudu isya, wudu tahajud, mengalir pahalanya.
la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kau sepelekan walaupun amal kau kecil. Jangan bandingkan amal kita dengan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Jauh, tak bisa. Dia 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Capek kita kalau mau ikut itu. Mau berapa kitab usul fikih mau kita kaji, payah. Yang ringan-ringan saja, yang simpel-simpel saja, yang sepele-sepele saja. Wailun lil aqab, celaka, celaka, tumit ni celaka. Kenapa tumit celaka? Karena tumit tak kena air. Ketika berwudu, keran air dihidupkan, kena ujung, tumit tak kena, diajarkan. Tumit mesti kena. Celah-celah kaki masukkan kelingking, mesti kena. Sepele, remeh-temeh. Tapi berapa banyak orang tak sah sholatnya hanya gara-gara tidak sempurna wudunya. Bapak mengajarkan anak kencing jongkok, kakinya ditekuk, supaya apa? Supaya kantong air seni, air kencingnya kempis, habis keluar semua, menetes, setetes dua tetes, batal wudunya, batal sholatnya. Sepele, remeh-temeh, tapi dia menjadi amal jariah. Maka yang pertama yang bisa menyertai kita walaupun sudah mati, ilman allamahu wa nasarahu. Yang kedua, waladan salihan tarakahu, anak yang soleh. Anak soleh. Kenapa anak nomor 2? Karena banyak orang tak punya anak, berkecil hati, dihibur Allah Ta'ala. Kau boleh tak punya anak, tapi kau punya ilmu. Kau boleh tak punya anak, tapi kau punya buku. Kau boleh tak punya anak, tapi kau punya kitab. Maka ada ulama namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis kitab Al-Ulama Al-Uzzab alladzina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang seumur hidupnya tak menikah karena lebih mengutamakan ilmu daripada menikah. Di antaranya Imam Nawawi. Sekarang orang kalau membaca kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Baca Sahih Muslim tak paham isinya, baca syarahnya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Imam Nawawi. Membaca kitab fikih dari sejak masa Imam Syafi'i tahun 204, Imam Syafi'i abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, 500 tahun mazhab Syafi'i berkembang macam-macam. Datang seorang ulama, direvisinya mazhab Syafi'i. Pendapat yang dhaif dia buang, pendapat yang bagus dia ambil. Maka ditahzibnya mazhab Syafi'i, ditulisnya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Jarak dia dengan Imam Syafi'i 204 ke 676, 204, 3, 4, 5, 6, hampir 500 tahun jarak dari Imam Syafi'i kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi tak punya anak, tapi sampai hari ini nama Nawawi tetap disebut orang di berbagai negeri, dari mulai Mesir. Jangan berkecil hati tak punya anak. Ini berapa banyak orang meneteskan air mata mengadu, "Buya, saya tak punya anak." Kenapa tak punya anak? Belum nikah. Nah, nikahlah. Ilman 'allamahu wa nasarahu. Yang kedua, waladan salihan tarakahu. Begitu hebatnya Nabi SAW. Anda yang pertama tadi langsung Nabi katakan anak yang soleh, orang langsung down, orang langsung jatuh. Nabi hibur, ilmu dulu, karena ilmu semua orang bisa berilmu, tapi anak tak semua orang bisa punya anak. Maka yang sudah punya anak alhamdulillah, yang belum punya anak al-kasbu wal ikhtiar. Ikhtiar, makan kurma muda, makan jus toge, makan pokat, makan semangka, makan kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang segala kacang dimakan. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua orang mengatakan istrinya sudah mandul, tak akan mungkin punya anak. Diponis orang sekampung mengatakan mandul, tak akan mungkin punya anak. Apa yang terjadi? Umur 99 tahun, Ibrahim alaihissalam mengandung istrinya Hajar. Hajar mengandung, melahirkan anak Ismail, umurnya 86 tahun. 86 tambah 13 tahun umur Nabi Ismail, lahirlah Ishak dari istri tua yang sudah diponis tak akan mungkin punya anak, bisa punya anak. Oleh sebab itu jangan pernah berkecil hati. Allah Ta'ala punya kuasa. Kalau sudah tua tak juga punya anak, husnuzan sama Allah.
Mungkin kalau kau punya anak itu pula menyebabkan kau masuk neraka karena dia sabu-sabu, narkoba, LGBT, perbuatan virus HIV/AIDS, melakukan perbuatan umat Nabi Lut, macam-macam. Husnuzon kepada Allah. Ada yang lebih tinggi makomnya daripada sholat tarawih, ada yang lebih hebat daripada sholat tahajud, ada yang lebih hebat daripada jihad fisabilillah. Apa dia? Ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nikah sudah, makan obat sudah, pijat refleksi sudah, segala totok sudah, berbagai macam usaha sudah, tak juga menghasilkan. Berarti Allah ingin menempatkan engkau lebih hebat dari punya anak soleh. Apa dia? Ridho, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tak ridho menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Mau kemana kita mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tak ada yang berhak sebenar-benar disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya anak, didiklah anak dari mulai TK Quran, SD Quran, PAUD Quran, SMP Quran, SMA Quran, SMK Quran. Adapun kuliahnya terserah dia mau jadi apapun. Yang penting waladan salihan tarakahu, meninggalkan anak-anak yang soleh. Apa kata B.J. Habibie, Bahruddin Yusuf Habibie, orang yang IQ-nya lebih tinggi daripada Einstein, yang hebat, lebih tinggi lagi B.J. Habibie. Tapi di akhir hayatnya apa kata dia? Kalau bolehlah aku kembali muda, kalau bolehlah waktu itu berlalu, itu bisa mundur lagi, aku akan belajar agama Islam. Dia tetap ahli pesawat, tapi dia belajar agama Islam. Tapi mantan presiden kita B.J. Habibie itu hebat. Walaupun dia bukan ahli agama Islam, tapi berapa perjuangan dia untuk Islam. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, slogan Imtak dan Imtek. Imtak iman dan takwa, Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Dialah yang menggelorakan otak boleh Jerman, hatinya tetap Makkah, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz anaknya kuliah di mana? Sains teknologi, jurusan komputer. Muhammad Mustafa A'zami, MM A'zami, mendapat gelar doktor dari Cambridge University, Inggris, membela Islam dari serangan-serangan orientalis. Tapi anaknya tidak jurusan hadis, anaknya bukan jurusan tafsir, anaknya bukan jurusan usul fikih, anaknya belajar komputer di Amerika. Lalu orang pun komen, masa anak profesor ahli hadis belajar di Amerika? Dia memang belajar komputer, tapi yang dia buat apa? Dia menjadi seorang programmer. Dulu orang kalau mau mencari hadis, buka Sahih Bukhari, tak dapat. Buka Sahih Muslim, tak dapat. Buka Sunan Abi Daud, tak dapat. Buka Sunan Nasai, tak dapat. Buka Sunan Tirmidzi, tak dapat. Buka Sunan Ibnu Majah, tak dapat. Buka Muwatta Malik, tak juga ada. Buka Sunan Ad-Darimi, tak juga ketemu. Buka Musnad Ahmad bin Hanbal, tak juga ketemu. Tutup kitab, hadis tak dapat, debunya dapat. Tapi begitu programmer membuat program Alfiyah 1000 kitab dalam satu CD, satu flash disk, awal dulu dalam bentuk CD Alfiyah, lalu kemudian berkembang menjadi Syamilah, awalnya 3 giga, melompat menjadi 20 giga, menjadi macam-macam sampai tera. Akhirnya orang sekarang tinggal klik, ketemu hadis, copy paste. Berapa anak-anak muda kita yang bukan jurusan tafsir, bukan jurusan hadis, tapi waladan salihan, dia tetap soleh. Pakaiannya memang bukan pakaian ustaz, dia tidak pakai jubah, dia tidak pakai koko, bajunya biasa saja, tapi isi di dalamnya komputer yang untuk memudahkan umat Islam belajar agama Islam. Sekarang orang kalau mau baca Quran tebal sekali. Quran isinya Quran, tajwid, tafsir, asbabun nuzul. Quran, tajwid, tafsir, asbabun nuzul, tebal sekali. Saya menantang anak-anak Kabupaten Kampar, anak-anak muda yang kuliah di UIN, di Fakultas Sains Teknologi. Coba kalian buat Quran digital, cukup dengan satu barcode, satu ayat. Bisa tak kalian buat satu barcode, satu ayat,
ketika Quran ini diklikkan barcode-nya, klik langsung keluar suara Ustadz Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pula bisa mirip. Bisa tak kalian buat? Daripada dia baca tafsir tebal tak tentu arah, cukup dengan satu barcode, diklikkan langsung keluar suara Ustadz Nazri. Kalau kebetulan ayat itu tentang fikih, langsung keluar penjelasan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kalau kebetulan di situ ceramahnya umum, langsung keluar suara Ustadz Abdul Somad. Saya ada juga situ ya, sampai tadi. Bisa tak kalian buat? Tantangan. Andailah saya dosen sains teknologi itu, saya bebankan setiap mahasiswa-mahasiswa, kamu dalam setahun ini kau cari kemanapun Ustadz Mawardi mengajar, di Masjid An-Nur, di Masjid Ar-Rahman, di Masjid Islamic Center, kau buat program digital terkait dengan ayat-ayat hukum, maka tinggal klik orang bisa mendengar. Kalau kau bisa buat, insya Allah nilaimu A. Ini cuman masalahnya dosennya pun tak pengajian. Ini yang jadi masalah ini. Oke lah, kita lanjut, nanti banyak dosen marah. Ilmu sudah, anak soleh sudah. Yang ketiga, mushafan warasahu, mewakafkan mushaf. Apa mushaf itu Pak Ustaz? Quran. Orang selalu minta ambilkan Quran, tolong ambilkan Quran, tolong ambilkan Quran. Kalau orang Arab tidak mengatakan ambilkan Quran, khudh mushaf, karena dia mengatakan itu adalah mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran yang tersusun, maka disebut dia dengan mushaf. Quran tak ada bentuk jamaknya, kitab jamaknya kutub, fiha kutubun qayyimah. Tapi Quran tak ada bentuk jamaknya, karena Quran hanya satu. Lalu yang ada itu apa? Itu adalah mushaf, tapi dia tetap la yamassuhu illal mutahharun. Ahlu sunnah wal jamaah, bukan Mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah berpegang bahwa memegang mushaf itu pun Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4, mesti berwudu. Tapi saya mau menjelaskan bahwa mewakafkan mushaf, alhamdulillah sekarang program-program wakaf mushaf Al-Quran. Berikut ini penyerahan wakaf mushaf Al-Quran sebanyak 1000 eksemplar, disebarkan ke suku Talang, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, disebarkan ke desa terpencil. Kami mengantar ke kampung-kampung. Alhamdulillah, luar biasa. Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat di Pekanbaru, 16 programnya. Di antara program yang paling banyak diminati orang adalah wakaf Al-Quran. Tapi wakaf Al-Quran ini jangan macam-macam. Ada juga yang mempermain-mainkan wakaf Al-Quran. Akadnya akad wakaf, tapi dia bermain jual beli di sana. Nah, ini mesti hati-hati. Saya wakafkan duit 100.000 untuk beli Al-Quran tunai. Ingat, akadnya akad wakaf. Ternyata harga Quran 35.000. Makin banyak dicetak makin murah. Akad Quran 35.000, akadnya kau katakan wakaf, duitnya kau pakai untuk operasional. Tak betul akadnya, karena kalau wakaf tak boleh hilang. Kalau hilang itu namanya bukan wakaf, itu namanya infak, itu namanya sodakoh. Maka mesti jelas ini akad. Yang membedakan antara jual beli, gadai, pinjam meminjam, letaknya pada akad. Itu maka dalam Islam itu akad fikih itu luar biasa. Jadi nanti kalau ada orang mau program wakaf Al-Quran, silakan wakaf Al-Quran, tapi jelas akadnya. Ingat, banyak orang yang berniat baik, tapi berniat baik ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak baik. Tapi kita tidak pernah taubat berbuat baik. Jangan sampai hanya karena 1-2 orang yang mempermainkan wakaf, lalu kemudian kita taubat berbuat baik. Saya taubat minum khamar, bagus. Saya taubat berzina, bagus. Saya taubat korupsi, bagus. Saya taubat sedekah, jangan. Ini umat ini banyak sekarang. Taubat saya pengajian Pak Ustaz, jangan. Kita tetap berbuat baik. Maka silakan wakaf Al-Quran. Ustaz Abdul Somad ini cuman ceramah aja, wakaf Quran. Ustaz sendiri pernah tak wakaf Quran? Waktu meninggal almarhumah mak saya wakafkan Al-Quran, kalau tak salah 5.000 eksemplar. Tapi bukan duit saya. Assalamualaikum Pak penerbit Bandung. Waalaikumsalam.
saya mau cetak 2000 Quran untuk wakaf mak saya meninggal, boleh tak? Boleh, kata dia. Setelah dicetak, tapi kami tak mau terima duitnya Pak Ustadz. Kirimnya 2000 Al-Quran, kata dia tak usah bayar. Oh, kalau tak usah bayar Pak, tambah lagi 5000, kata saya. Nah, kalau 5000 bayar, katanya. Nah, bayar. Maksud saya 2000 tak bayar, yang 3000 tuh bayar, supaya kalau masuk surga jangan dia aja. Coba kalau kita tak mau dibayar, pas diminta 2000, kata dia jangan bayar, mati. Kebetulan kuburnya dekat, dia mengalir pahala, kita tidak. Setiap pagi, setiap sore, setiap malam Quran itu dibagikan, dikirim pakai pos dari Sabang sampai Papua. Pondok pesantren ke Papua kami kirim, ke Makassar kami kirim, ke Banjar kami kirim. Supaya apa? Pesantren, rumah tahfiz, rumah Quran, anak yatim, fakir miskin, duafa, jompo. Yasin sudah terlalu banyak. Saya singgah ke masjid, ke surau, ke langgar musola, Yasin berserak-serak. Yasinnya udah hancur, fotonya yang ada, foto selfie pula tuh. Maka kalau yang selama ini buat Yasin, bukan saya katakan tak bagus, bagus, mantap, tapi udah terlalu banyak. Kalau budgetnya ada 2 juta, belikan Quran 200.000. 1 juta 5 Quran, 2 juta 10 Quran. 1 di rumah anak yatim, 1 di masjid, 1 di surau, 1 di langgar, 1 di musola. Di rumah tetap ada. Jangan sampai di rumah kita tak ada Quran. Mushafan warathahu, mewakafkan Al-Quran. 4, masjidan banahu, membangun masjid. Sanggup bangun masjid dengan duit sendiri, bangun. Tak sanggup bangun masjid dengan duit sendiri, pakai APBD. Contohnya mana? Masjid ini. Masjid ini luar biasa perkembangannya. Saya pertama-tama pulang tahun 2008, dibawa ke masjid ini ceramah. Di bawah ini ember dulu, ember, bocor. Sekarang alhamdulillah sudah tak bocor lagi, tapi lumutnya masih macam dulu. Saya ceramah di sini, pengajiannya hari Selasa subuh, membaca kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri 1000 lembar. Disuruh Ustaz Mawardi, Abdul Somad mengajar, bacakan kitab Targhib wa Tarhib. Malam ba'da Isya, habis itu saya tidur di belakang di kantor MUI. Di belakang itu ada tempat tidur, berdua sama imam. Mana Pak Imam itu sekarang? Tuh, ada kamar di belakang tempat saya. Tidur di kantor MUI. Sekarang ini aja baru di hotel-hotel, dulu di kantor MUI. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu bangunlah masjid. Insya Allah yang datang malam ini sebelum mati berniat bangun masjid. Tak yakin. Semua yang hadir malam ini, yang mendengar ceramah ini, yang mengikuti program ini, baik langsung tak langsung, sebelum kita mati kita insya Allah membangun masjid. Maka semangat cari duit, semangat terus. Yang jualan jual semua, tapi jangan sampai tanah orang kalian jual. Yang punya tanah kosong, tanam sawit, tanam gota, karamba ikan, usaha terus, jualan. Niatnya apa? Niat bangun masjid. Di Turki ada masjid, namanya aneh. Biasanya Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Markas Al-Islami, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Jihad, Masjid Al-Muhajirin. Ini masjid namanya lain di Turki. Nama masjidnya daripada makan siang. Nama masjidnya daripada makan siang. Kenapa? Karena dia tidak makan siang tiap hari. Jatah makan siang dia simpan. Jatah makan siang dia simpan sampai akhirnya cukup untuk bangun masjid. Maka dia bangun masjid itu, nama masjidnya daripada makan siang. Bapak rencana buat masjid apa? Nama masjid saya Pak Ustadz DPR. Apa itu? Daripada beli rokok. Kumpul, 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 jadi satu masjid. Kita meletakkan pondasi batu pertama, yang lain akan berdatangan. Semua orang berdatangan, semua berdatangan. Ketika saya pasang video, ini tanah ini harganya 130.000 per meter.
datang nenek-nenek menyerahkan amplop. Saya 2 meter Pak Ustadz. Datang datuk-datuk, untuk saya semeter, anak saya semeter, cucu saya semeter, menantu saya semeter. Ini Pak, ini 260.000 dua untuk istri saya. Tapi 1 meter 130, bini ambo duo katanya. Alhamdulillah. True story, kisah nyata. Artinya apa? Masyarakat sangat ingin mengalir pahalanya. Ustaz, bagaimana ini membangun masjid? Masjid punya Allah, bukan punya kita. Wa innal masajida lillah. Masjid milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa orang Islam ini semangat cari duit, semangat berusaha. Kenapa? Karena targetnya bukan bangun rumah besar. Rumah besar kau bangun tinggal, mobil mewah tinggal. Tapi kalau masjid kau bangun, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Pak Ustadz, kalau yang membangun masjid-masjid, anggota dewan bangun masjid pakai duit negara, pejabat, bupati, gubernur, wali kota, presiden membangun masjid pakai duit negara. Kalau dia amanah, insya Allah dia dapat pahalanya. Kalau dia korupsi, insya Allah azabnya 2 kali lipat. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama kau jadi kepala dinas, selama kau jadi kejari, kejati, berapa masjid kau bangun di kantor? Selama kau jadi pejabat, berapa masjid kau resmikan? Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap saya pindah, setiap pindah bangun masjid. Mantap. Ustaz Somad, nanti kita meresmikan musola. Musola? Kalau musola cari ustaz lain aja lah, kata saya. Ini musolanya lain Pak Ustaz. Jalanlah kami dari kota Jambi, jauh pula, udah jauh musola pula. Di mana nih? Menjumpai Kapolsek. Menjumpai Kapolsek. Rupanya Pak Kapolsek membuat masjid dari iuran para polisi, para jamaah, orang yang urusan, orang yang datang. Jadi satu musola di Polsek. Bayangkan dengan kekuasaan bisa kau mendirikan rumah Allah SWT. Kalau kau bisa bangun dengan duitmu, pakai duitmu. Kalau kau bisa bangun dengan tanda tanganmu, pakai tanda tanganmu. Abdul Somad duit tak ada, tanda tangan tak ada, tapi endorse ada. Pakai endorse. Nah itulah, maka jangan heran kalau Instagram saya itu isinya endorse saja. Yang bisa dipakai sekarang Instagram, ya Facebook udah hilang dari siang tadi dah hilang. Ini pun Instagram ini nampaknya 2-3 hari ini hilang juga. Tak apa-apa, hilang kita buat yang baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dimanapun berada, ini pembebasan tanah masih perlu sekian sak semen, masih perlu batu kerikil, batu bata. Bagi yang ada ke lapangan rezeki, tolong transfer ke nomor berikut ini, mengalir pahalanya. Tentu sedikit banyak, walaupun tak dapat penuh ke atas, penuh ke bawah dapat. Tak mungkin semuanya hanya untuk yang nyumbang. Abdul Somad tak dapat. Mengharapkan sisa-sisa pahala yang diberikan Allah. Yang penting bangun masjid. Saya berniat bangun masjid. Ustaz sendiri udah ada bangun masjid? Insya Allah ada. Tapi taklah semua. Ada 2-3 sak semen, 100 sak semen. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, baitan libni sabil banahu, membangun rumah untuk anak ibnu sabil. Anak kampung, otaknya cerdas, tapi mau sekolah di Pekanbaru tak bisa. Sewa kos mahal, sebulan 500.000. Ada pula kos 1 bulan sampai 1 juta, pakai AC, kamar sendiri, tempat tidur. Ada orang kaya. Ustaz Somad, saya punya kos-kosan 100 pintu, 3 pintu saya wakafkan untuk anak ibnu sabil. Mantap, inilah yang mengalir. 100 pintu rumah kosmu di daerah Panam, orang kuliah di sana, ada Undri, ada UIN, anak kuliah beribu orang. UIN aja mahasiswanya 30.000 orang. Tidak semuanya anak mampu, sebagiannya tinggal di masjid, sebagiannya mencari rumah kos-kosan. Bayangkan kalau ada kos gratis. Syaratnya cuman kau hafal Quran, berprestasi, IQ-mu tinggi, IP-mu 3,7 sampai 4, silakan tinggal di sini. 100 pintu rumah kos saya Pak Ustaz, 3 saya wakafkan fisabilillah. Mantap. Sampai sekarang belum ada lagi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dicari duit, duit juga dapat. Kalau mau cari rumah, rumah juga dapat. Kalau mau cari harta, harta dapat. Tapi akhirat kau tak akan dapat. 100 rumah kosmu, begitu kau mati, anak, menantu, cucu, bini habis mengambilnya, tinggal semua. Tapi ada 3 yang kau buat situ. Rumah, kos, wakaf. Syarat tinggal di sini. Anaknya cerdas, hafal Quran, IP 3,7 sampai 4. Itulah yang akan mengalir karena sudah memudahkan urusan. Lapang alam barzahmu, terang kuburmu. Gara-gara apa? Yang kelima, baitan libnis sabil banahu, membangun rumah untuk anak-anak ibnu sabil. Asal ibnu sabil ini orang putus belanja, datang dari Payakumbuh mau pergi ke Pekanbaru, berhenti di Bangkinang, putus belanja, ibnu sabil namanya. Ibnu sabil ini dapat jatah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ibnu sabil, ibnu anak sabil jalan, dibacanya Quran. Ibnu sabil anak jalan, anak fang. Apa pula itu ibnu sabil? Ibnu sabil orang yang putus belanja. Sekarang tak bisa lagi karena macam-macam orang jadi penipuan semuanya. Betapa banyak kalau sudah dekat Ramadan anak ibnu sabil bermunculan. Berhenti dia di Masjid Simpang Bingung, dikatakannya dia putus belanja mau pergi ke luar kota. Habis itu naik bis lagi dia dari arah Sekijang, berhenti lagi di Kulim. Itu ajalah kerja dia 2 hari. Mengaku ibnu sabil, penipuan, penjahat, berkedok agama. Tak betul. Tapi kita jangan sampai tobat untuk beramal soleh. Kita buatkan baitan libnis sabil, rumah untuk anak ibnu sabil. Rumah jompo bisa, rumah anak yatim piatu bisa. Udah kusampaikan ya Allah. Memang kusampaikan di Masjid Markas Islami Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Tapi video ini ditonton orang seluruhnya. Saudara-saudaraku yang sedang bekerja di Hong Kong, bekerja di Bangkok, bekerja di Saudi Arabia, bekerja di Malaysia, di Brunei Darussalam, kalian buat rumah untuk ibnu sabil di kampung kalian. Buat rumah Quran, rumah Quran. Pagi anak belajar TK Quran, malam maghrib mengaji dari maghrib ke isya, sore ibu-ibu pengajian wirid yasin, mengalir pahalanya. Buatlah yang sibuk selama ini untuk membeli TV besar, kulkas besar, mobil besar, silakan kau beli. Tapi ingat, berapa banyak orang di kampung mati tak meninggalkan apa-apa. Abdul Somad tak ada kepentingan. Abdul Somad hanya ingin mengingatkan bahwa rezeki yang kita cari pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tinggal yang tetap mengalir. Nih yang kelima. Yang keenam, nahran ajrahu, mengalirkan sungai. Sungai itu apalagi dialirkan? Sungai Kampar mengalir, Sungai Indragiri mengalir, Sungai Siak mengalir, Sungai Rokan mengalir. 4 sungai besar memotong pulau Sumatera dari pantai timur ke pantai barat, dari pantai barat ke pantai timur. Dipotongnya Riau ini 4 sungai, ujung Indragiri, Kampar, Siak, paling ujung Sungai Rokan, Rokan Hulu, Rokan Ilir. Untuk apa lagi mengalirkan sungai? Mengalirkan air. Alhamdulillah sudah dibangun sumur bor sebanyak 61 titik. Bayangkan itu, 61 titik sumur bor. Satu sumur bor berapa itu? Tanya orang perumahan, dia yang tahu karena dia banyak buat sumur bor. 61 titik sumur bor sudah dibuat. Siapa yang membuat? Apa namanya Bu ya? KKB, Komunitas Kampar Berbagi. Bukan Nambo muda. Ya Rasulullah, ya ummi matat, emak saya mati, emak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah untuk emak saya, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah engkau untuk almarhumah emak, silakan sampai. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Sedekah yang sudah dikasih mesti diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nikmatnya lewat ke tenggorokan, begitu jugalah nanti mengalir di alam barzakh
orang yang bersedekah sumur bor. Sanggup buat sumur bor sendiri? Silakan. Pak, buat sumur bor Dayan Surang. Bapak enggak mau sama yang lain? Enggak, saya mau sendiri masuk surga. Yang tak sanggup buat sumur bor sendiri, gotong royong sama-sama. Berapa harga sumur bor? Sekian ratus ribu. Kumpul sama-sama, buat. Jangan egois. Nanti tak maulah Pak Ustadz, kami dikubur bagi-bagi. Oh enggak. Jangan pakai logika berpikir dunia. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Bapak Ibu, masalah air ini tidak pernah masalah. Asal dibuka keran mengalir air, asal dibuka keran mengalir air, asal dibuka keran mengalir air. Coba masuk ke hutan, coba masuk ke hutan. Ustadz Abdul Somad ini bukan Ustadz kota, Ustadz Abdul Somad ini bukan Ustadz metropolitan, Ustadz hutan. Masuk hutan, keluar hutan. Sampai kami di dalam hutan 5 jam naik sepeda masuk ke hutan, tidur di atas musola. Tidur di atas musola kayu, lantainya semen, pecah-pecah, retak-retak. Jam 3 malam, jam 4 malam bangun mau buang air kecil, turun ke bawah, gelap. Sendirian. Tak mungkin kita bangunkan orang, ketahuan lah Ustadz ketakutan. Turun sendiri. Takut hantu Pak Ustadz? Hantu tidak, tapi waktu mau masuk hutan itu tertulis besar-besar, konservasi alam harimau Sumatera. Dinaikkan air dulu ke atas. Mau pakai diesel, berapa minyaknya? Tak bisa. Oleh sebab itu maka sumur bor ini amat sangat berarti buat saudara-saudara kita di gunung, amat berarti saudara-saudara kita di hutan. Maka siapa yang sudah 61 sumur, kita doakan meningkat terus. Yang mau buat sumur bor silakan datang komunitas Kampar Berbagi. Kami baru saja pulang dari wisata alam surga yang tersembunyi Batu Tilam. Pak Kadesnya ada sekarang di sini. Sengaja tak saya tunjukkan, nanti banyak yang mau wawancara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini peluang kita untuk membuat sumur bor, sumur bor, sumur bor. Pondok pesantren, santrinya 1000, WC-nya 3. Bayangkan berapa yang ngantri. Berapa banyak orang yang buang air kecil, buang air besar di bawah pokok kelapa. Patutlah kelapa muda itu masin. Tapi kalau kita punya duit, datang. Buya, berapa santri awak ini? Ada 1000 uang. Berapa perlu WC? Berapa perlu toilet? Berapa perlu kamar mandi? Berapa perlu sumur bor? Untuk apa? Kami mendata dari komunitas Kampar Berbagi. Jangan lupa transfer ke nomor berikut ini. Lah, tinggal potong aja video kau Buya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ketujuh, shadaqatan akhrajaha min malihi. Sedekah yang dia keluarkan dari hartanya, fi sihatihi, waktu dia masih hidup, wa hayatihi, waktu sehat, waktu hidup, yalhaquhu ba'da mautihi, maka akan mengalir untuk dia setelah mati. 7. Tapi selama ini katanya Pak Ustadz 3 saja. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun salihun yad'u lah. Itu hadis sahih Muslim. Yang 3 itu sahih Muslim. Sedangkan yang kita kaji malam ini dalam Sunan Ibni Majah. Kontradiktifkah dia? Tidak. Kalau ada hadis kontradiktif dengan satu hadis, namanya mukhtaliful hadis. Ulama pertama yang membahas mukhtaliful hadis Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama kitabnya Ikhtilaful Hadis. Tidak ada kontradiktif. Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ditambah dengan yang 7 tadi. Bahkan ada sebagiannya disebutkan yang ada dalam 3 hadis ini ada di yang 7, tapi yang ada di yang 7 tak ada di dalam 3 hadis. Intinya, mari kita semangat bekerja, mari semangat cari duit, tapi yang mau dibuat adalah yang 7 ini insya Allah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 50 menit kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bernilai amal soleh, kita amalkan. Yang muda-muda semakin semangat, yang tua-tua pun lebih semangat. Karena yang tua-tua ini mau mati, mau masuk ke liang kubur, mau masuk ke liang lahat,
jangan lagi ganti mobil, jangan lagi ganti rumah. Berpikirlah apa yang akan kita persiapkan menuju alam barzakh. Yang muda jangan semangat, yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bersemangat. Tapi hidup ini yang paling penting adalah apa amal soleh yang kita amalkan. Para asatiz, para tuan guru, mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.